operasi sistem. Yang selanjutnya penghubung sistem merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem yang selanjutnya yaitu masukan sistem. Yang dimasukkan ke dalam sistem merupakan dapat berupa masukan perawatan atau maintenance dan masukan sinyal atau maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk didapatkan keluaran. Sebagai contoh, di dalam sistem komputer, program adalah maintenance input yang digunakan untuk mengoperasikan komputer. Dan data adalah sinyal input untuk diolah menjadi informasi. Yang selanjutnya yaitu keluaran sistem, merupakan hasil dari energi yang diolah oleh sistem. Yang selanjutnya yaitu pengolahan sistem, merupakan bagian yang memproses masukan untuk menjadi keluaran yang diinginkan. Yang terakhir yaitu sasaran sistem. Kalau sistem tidak mempunyai sasaran, maka operasi sistem tidak akan ada gunanya. Ini yaitu pengertian data dan informasi. Data adalah suatu bentuk fakta, angka, atau simbol. Simbol yang belum sehingga hasil olahan tersebut telah bermanfaat atau berguna bagi para pemakai informasi untuk pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu kualitas informasi. Informasi adalah hasil pengolahan data yang diperoleh dari setiap elemen sistem menjadi bentuk yang mudah dipahami oleh penerimanya, dan informasi ini menggambarkan kejadian-kejadian nyata untuk menambah pemahamannya terhadap fakta-fakta yang ada, sehingga dapat digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Kualitas dari informasi tergantung dari beberapa, yaitu yang pertama akurat. Informasi yang harus tepat yang kedua yaitu relevan. Informasi yang mempunyai manfaat untuk pemakainya. Informasi untuk setiap orang satu dan lainnya pasti berbeda. Dikemukakan oleh James Edmund. Yang pertama yaitu akurat, bebas dari kesalahan, tidak bisa atau menyesatkan, jelas mencerminkan maksudnya. Yang kedua bentuk, kualitatif atau kuantitatif, numerikal atau berupa grafik, ringkasan atau rinci dan sebagainya. Frekuensi sebagai seri informasi dibutuhkan, ditemukan atau dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu kelebarannya, ruang lingkup meliputi dari berbagai bidang atau hanya satu bidang saja. Yang selanjutnya asal, informasi berasal dari dalam atau luar perencanaan atau organisasi. Orientasi waktu, time horizon, informasi dapat berorientasi pada masa lalu, masa kini, dan tepat pada waktunya. Informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan tidak boleh terlambat atau keterlambatan dapat mengakibatkan informasi tidak mumpuni. Yang terakhir yaitu relevansi, mempunyai manfaat untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peruntukannya. Nah, selanjutnya pada proses pengendalian. Agar sistem mampu hidup, maka dalam dirinya harus dilengkapi dengan sistem pengendali atau unit pengendalian yang bertujuan untuk memantau
sejauh mana keluaran suatu sistem masih sesuai dengan kebutuhan lingkungannya, mengantisipasi perubahan lingkungan luar agar sistem mampu segera melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan, memastikan bahwa setiap komponen dalam sistem telah berfungsi sesuai dengan kondisi atau kriteria yang telah ditetapkan. Berikut adalah sistem informasi. Yang pertama, proses pengendalian umpan balik atau feedback control. Proses pengendalian umpan balik ditetapkan pada tahap keluaran. Unit pengendalian merekam keluaran yang sesungguhnya atau real, kemudian dibandingkan dengan keluaran yang diinginkan atau standar. Bila terjadi penyimpangan terjadi kondisi real dari kondisi real ke kondisi standar yang melewati batas toleransi yang ditetapkan, maka dilakukan koreksi pada tahap tersebut. Yang kedua yaitu proses pengendalian feedback forward control. Untuk unit pengendalian merekam aktivitas proses yang sesungguhnya atau real, kemudian dibandingkan dengan proses yang diinginkan standar. Tindakan koreksi yang dilakukan apabila proses real tidak sesuai dengan proses yang diharapkan. Unit pengendalian menekankan pada pengendalian proses untuk memastikan bahwa aktivitas telah berjalan sesuai dengan standar atau prosedur yang telah ditetapkan. Bila prosesnya berjalan dengan baik, diharapkan keluarannya juga baik. Yang ketiga yaitu proses pengendalian pencegahan kontrol. Proses pengendalian pencegahan atau preventive control. Proses pengendalian pencegahan, unit pengendalian diberikan sebelum memasuki tahap proses. Unit pengendalian menekankan pengawasan ketat terhadap kualitas masukan, apakah kualitas real masukan telah sesuai dengan kriteria atau standar yang telah diterapkan. Bila kualitas masukan baik, maka diharapkan tidak akan ada masalah pada tahap proses dan tahap keluar. Yang terakhir yaitu proses pengendalian kotak hitam atau black box control. Proses pengendalian kotak hitam mempelajari pola hubungan antara masukan dan keluaran tanpa melakukan pengawasan terhadap prosesnya. Tipe ini dipilih terhadap sistem jika prosesnya yang terjadi di dalam sistem tersebut sangat sulit untuk diketahui, atau kalaupun ingin mengetahui prosesnya, biaya yang ditimbulkan akan lebih besar dari manfaatnya. Dalam teknik audit around the computer, seseorang auditor menerapkan proses pengendalian kotak hitam dalam melaksanakan proses auditnya. Hanya memeriksa tahap masukan dan tahap keluaran, tanpa melakukan pemeriksaan atas proses pengolahan datanya. Kesimpulan dari presentasi ini yaitu sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut teori Fitzgerald, sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Informasi merupakan data yang telah diproses menjadi bentuk yang memiliki arti bagi penerima dan dapat berupa fakta, suatu nilai yang bermanfaat. Jadi ada suatu proses transformasi data menjadi suatu informasi untuk proses tersebut. Sistem informasi adalah cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, memasukkan, mengolah, dan menyimpan data, dan cara-cara yang diorganisasi untuk menyimpan, mengolah dan mengendalikan dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya. Sekian presentasi yang
saya sampaikan apabila ada salah kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.